Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen. Semoga ini bisa menjadi salah satu acuan atau landasan bagi teman-teman untuk belajar apa itu manajemen. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen. Sebelum kita membahas tentang manajemen, kita harus paham dulu tentang apa itu manajemen. Apa itu definisi manajemen dan apa itu pengertian manajemen. Di sini saya mengambil dari beberapa ahli yang mengatakan tentang pengertian manajemen. Yang pertama menurut Guattari dalam bukunya Principles of Management mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Jadi ketika kita memanage ataupun pengertian manajemen itu adalah bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi Anda harus menentukan tujuan-tujuan yang telah Anda tetapkan terlebih dahulu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kegiatan orang lain. Itu menurut Guattari. Yang kedua, menurut Majayu SP Hasibuan mengatakan bahwa ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk tujuan tertentu. Jadi manajemen menurut SP Hasibuan ini, jadi manajemen itu adalah ilmu dan seni. Kalau bicara tentang ilmu dan seni, berarti bukan hanya bicara tentang logika, tapi juga bicara tentang etika dan seni bicara tentang estetika. Jadi kalau manajemen ini berarti bicara tentang logika, etika, dan estetika yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, bukan hanya sumber daya manusia. Secara apa? Secara efektif dan efisien, secara tepat waktu dan tepat guna, untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menurut Encyclopedia of Social Science, mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses pelaksanaan dan suatu tujuan yang telah direalisasikan dan diawasi. Jadi, Encyclopedia of Science Social Science ini mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses pelaksanaan dan sesuatu tujuan yang telah direalisasikan dan diawasi. Dan yang terakhir menurut Profesor Ooi Liang Li mengatakan bahwa manajemen adalah suatu seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrol terhadap human and resources. Terutama yang di sini dikatakan adalah human resource. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Lalu kemudian setelah kita mengenal tentang pengertian, maka apa itu tujuan-tujuan manajemen? Tujuan manajemen itu yang pertama menurut tipenya, ada beberapa, dan yang kedua menurut sifatnya. Menurut sifatnya, yang pertama kita bahas, tujuan manajemen adalah harus dicapai melalui daya upaya atau aktivitas yang bersifat manajerial ataupun yang memerlukan manajemen umum. Jadi sifatnya itu manajerial. Bagaimana kita memanage sesuatu, bagaimana kita mengontrol sesuatu, mengawasi sesuatu dan sebagainya. Itu dalam artian tadi secara umum. Yang kedua menurut tipenya itu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Artinya apa? Artinya mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Secara sederhana, manajemen ini apa? Tujuannya yang secara sederhana menurut tipenya itu adalah memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. Kalau kalian seorang dai berarti memberikan pelayanan yang baik bagi mad'unya, bagi orang yang didakwahinya, bagi manajemen dakwah secara keseluruhan. Selanjutnya, ketika bicara tentang tujuan, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen seperti kita ketahui itu ada 4. Yang pertama sebagai planning ataupun perencanaan. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga itu penggerakan atau actuating. Dan yang terakhir itu pengawasan ataupun controlling. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan ataupun planning? Planning menurut Terry adalah memilih dan menghubungkan fakta dan pembuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perencanaan itu adalah memilih dan menghubungkan fakta dan pembuatan serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan. Jadi apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang dengan jalan apa? Dengan menggambarkan
dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk apa? Untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, jadi secara sederhana, perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan di dalam menentukan dan menghitung dan pada yang akan dijalankan dalam suatu sasaran objektivitas tertentu oleh siapa dan bagaimana tata caranya dalam menetapkan program kerja tersebut untuk apa? Untuk digunakan masa yang akan datang dan dalam penetapan program kerjanya diperlukan suatu sistem yang akurat. Jadi secara sederhana saya artikan gini deh. Ketika bicara perencanaan maka harus prosesnya itu kesinambungan. Jangan sampai ketika merencanakan tidak berkesinambungan. Yang selanjutnya ketika merencanakan sesuatu itu harus ditentukan dan diperhitungkan suatu sasaran ataupun objek itu apa. Jadi biar jelas apa yang ingin kita raih itu objeknya itu jelas. Yang selanjutnya tuh kita bicara tentang metodologi, bagaimana tata caranya menetapkan programnya, lalu bagaimana ini digunakan untuknya masa yang akan datang, bukan hanya saat ini saja, karena ini merencanakan sesuatu yang akan datang. Dan itu memerlukan suatu sistem yang akurat, jangan sampai sembarangan. Lalu menurut Lois E. Allen, perencanaan ini penentuan tindakan-tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sederhana. Dan yang terakhir menurut Malayu Hasibuan, bahwa manajemen ini adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan yang berisi dengan tentang pedoman pelaksanaan yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke dalam sistem dalam perencanaan. Ada beberapa sistem dalam perencanaan. Yang pertama itu adalah top down. Nah, top down ini adalah program kerja yang disusun oleh manajer yang dibuat oleh staf-stafnya. Jadi program kerjanya itu disusun oleh manajer, tapi yang membuat itu tetap staf-stafnya. Jadi dari atas ke bawah. Itu adalah top down. Yang kedua, itu adalah bottom up. Ini adalah program kerja yang disusun oleh law manager yang dibantu oleh pelaksana kemudian diajukan ke atasannya. Jadi kemudian kita misalnya memanage sesuatu itu dari tataran bawah dan tataran tengah lalu diajukan kepada atasan. Itu adalah bottom up. Maka yang ketiga ada dinamakan dengan top down dan bottom up. Ini gabungan antara keduanya. Jadi program kerja yang disusun oleh top manager yang paling atas bersama middle manager yang di tengah atas dasar konsep yang diajukan oleh lawyer, misalnya oleh orang yang mengerti kompeten di bidang hukum, sebagai apa? Sebagai hasil karya kerjasama lawyer manager atas dasar konsep diajukan oleh lawyer manager sebagai hasil karyanya bersama dengan unsur pelaksana. Jadi ini bukan hanya melibatkan satu pihak saja, misalnya atasan ataupun bawahan. Jadi atasan nanti kerjasama dengan yang di middle manajernya, nanti konsultasi dengan orang yang ngerti hukum, karena bicara manajer nanti bicara tentang hukum, karena negara kita berdasarkan hukum ataupun asas kita asas hukum. Lalu kemudian kita hasilnya itu diajukan kepada lawyer manager yang hasil karyanya kita bahas bersama-sama. Dan ini melibatkan beberapa unsur pelaksanaan dari atas sampai bawah. Itu adalah gabungan dari top down dengan bottom up. Lalu kemudian dalam perencanaan sesuatu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama prinsipnya itu adalah efisiensi. Ini saya garis bawahi, efisiensi jika perencanaan itu di dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Karena apa? Karena kita harus sedetil mungkin dalam merencanakan sesuatu. Karena apa? Karena dengan biaya, karena kebanyakan di negara kita itu yang paling bermasalah itu mengenai RAB dan nantinya mungkin SPJ tentang uang, gitu ya. Karena kita harus sedetail mungkin merencanakan sesuatu, terutama dalam segi biaya. Karena ini merupakan suatu hal yang sensitif. Lalu yang kedua, itu adalah prinsip tata hubungan perencanaan. Maksudnya adalah suatu perencanaan disusun dan dikoordinir dengan baik jika semua orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kenapa? Karena seringkali kita merencanakan sesuatu itu, kita tidak bisa mengkoordinir dengan baik, maka segala sesuatu perencanaan kita itu bisa kacau. Lalu bagaimana langkahnya supaya bisa terkoordinir dengan baik? Kita bisa memberikan tanggung jawab terhadap pekerjaan seseorang. Dan kita percaya, tapi kita harus mengawasi juga, jangan percaya 100%. Maka dengan itu, kita harus memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan. Maka kita harus tahu tupoksi dari setiap orang yang kita tugaskan. Misalnya ketua itu yang jelas adalah memimpin. Yang kedua sekretaris. Biasanya sekretaris misalnya berbicara tentang administrasi.
Lalu kemudian bendahara. Nah, bendahara kan bicara tentang keuangan. Jadi kita tahu walaupun kita di sini sebagai manajer misalnya, tapi kita tahu tugas, peran, dan fungsi dari bagian-bagian tugas yang kita tugaskan kepada orang lain. Yang selanjutnya kita bicara tentang tujuan perencanaan. Nah, tujuan perencanaan ini ada 4. Yang pertama itu untuk menentukan tujuan itu kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program, dan memberikan pedoman atau cara-cara pelaksanaan dari tugas tersebut. Jadi tujuan perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuannya apa. Kebijakan-kebijakan yang akan dibahasnya itu apa. Prosedur yang dilaksanakan itu apa. Program yang akan dicanangkan itu apa. Dan pedoman dan tata cara pelaksanaannya seperti apa. SOP-nya seperti apa. Yang kedua itu perencanaan merupakan suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara sadar yang berdasarkan atas keputusan-keputusan yang menyangkut tujuan, fakta, dan amalan. Jadi bukan hanya bicara tentang tujuan dan fakta, tapi karena ini perencanaan, ini bicara sekarang ramalan. Karena kita melamar sesuatu yang akan datang. Lalu yang ketiga, perencanaan adalah usaha untuk menghimpun dan kekosongan atau timpang tindih dan meningkatkan efektivitas prestasi yang dimiliki. Jadi tujuan perencanaan itu adalah untuk meningkatkan efektivitas prestasi yang dimiliki. Lalu yang terakhir, perencanaan itu merupakan suatu usaha untuk menghindari mismanagement di dalam penetapan karyawan. Karena nantinya jangan sampai nanti saling bertumpang tindih antara tugas yang satu dengan yang lain. Misalnya tugas sekretaris dengan kestari itu apa? Misalnya sekretaris itu bicara tentang administrasi secara umum. Nah, kestari ini misalnya berbicara tentang sesuatu yang bersifat praktis. Misalnya ngeprint, ngebuat tugas, ngebundal dan sebagainya itu kan tugas sekretaris. Kalau sekretaris itu membuat bahannya saja. Itu kan jadi tidak tumpang tindih. Itu adalah tujuan perencanaan. Lalu kemudian proses perencanaan. Nah, dalam proses perencanaan itu ada 2 macam. Yang pertama mendefinisikan situasi saat ini, informasi keadaan organisasi saat ini, tentang berapa jarak organisasi dan sasarannya. Saya jelaskan. Misalnya mendefinisikan situasi saat ini. Sekarang ini kita ingin merencanakan ini sekarang misalnya tentang karena lagi marak virus corona. Jadi bagaimana kita merencanakan situasi saat ini, misalnya berdakwah. Gak mungkin kita berdakwah misalnya melalui mimbar-mimbar ataupun di hadapan orang banyak. Maka berdasarkan situasi saat ini kita merencanakan misalnya dakwah lewat media, misalnya media sosial, baik itu secara apa lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, dan lewat YouTube yang saya lakukan sekarang. Jadi ini proses perencanaannya jelas berdasarkan situasi saat ini. Yang kedua berdasarkan informasi. Jadi informasi yang disampaikan jangan sampai tadi miskomunikasi. Harus disampaikan kepada orang yang ingin kita berikan informasi. Yang kedua, keadaan organisasi saat ini dan jauhkah jarak organisasi dan sasarannya. Jadi kita lihat organisasi saat ini. Misalnya kita lagi sibuk misalnya merencanakan suatu event. Lalu kita cek jangan sampai ketika situasi sekarang saat ini lalu kita miskomunikasi misalnya. Misalnya kita sekarang lagi marak misalnya seminar online. Ataupun misalnya sekarang lagi marak sesuatu dengan kaitannya dengan online, kegiatan apapun dengan online, rapat online dan lain sebagainya. Jadi tidak menghalangi organisasi itu berjalan dengan lancar karena sekarang dibantu oleh media daring. Adapun media online ini. Lalu kemudian sumber daya yang dimilikinya itu kita harus ukur sejauh mana kita punya sumber daya itu bagaimana. Misalnya sekarang perencanaan kesehatan. Kita ukur misalnya sekarang COVID-19 lagi semakin meningkat setiap harinya. Bahkan sekarang bisa hampir mencapai 1.800-an lebih, bayangkan. Lalu bagaimana nih daya yang dimiliki? Suster kita itu jumlahnya bagaimana? Dokter kita jumlahnya bagaimana? Rumah sakit kita itu yang bisa menangani tentang COVID-19 ini bagaimana? Jadi harus direncanakan sumber daya yang dimiliki itu. Lalu kemudian data keuangan dan data statistik. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti, misalnya karena sekarang lagi musim COVID-19, data keuangan itu menimbulkan inflasi bagi negara kita. Misalnya dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Misalnya dolar kita sekarang ya bisa hampir mencapai 7.000, bahkan menurut Sri Mulyani saya dengar tadi di berita apabila keadaan seperti ini dan tidak ada perbaikan ya bisa mencapai 20.000. Bayangkan mungkin akan kembali seperti tahun 98. Jadi harus proses perencanaan ini harus dilakukan secara lebih matang. Yang kedua itu mengembangkan rencana atau
peringkat tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi kita harus kembangkan rencana kita. Jangan hanya merencanakan satu saja. Harus ada plan A, plan B, plan C, bahkan misalnya sampai plan Z, sampai yang terakhir. Jadi perencanaan kita itu ada perencanaan cadangan, selain perencanaan yang sudah direncanakan dari awal. Lanjut kepada langkah-langkah perencanaan. Nah, ini ada 2 langkah perencanaan. Yang pertama, mengurutkan rencana berdasarkan anggaran. Nah, ini kadang kita merencanakan itu tidak berdasarkan anggaran. Yang penting acara itu jalan, misalnya, ataupun tablik akbar jalan. Tapi anggarannya itu nol. Nah, nanti kalau ada sesuatu misalnya kok catering belum dibayar, misalnya tenda belum dibayar, ataupun ustadz nanti sudah datang tapi tidak ada misalnya amplopnya, kan gimana itu? Nanti berapa? Jadi menurunkan rencana itu berdasarkan anggaran. Kita punya anggaran berapa? Nanti kita rencanakan kayak gini nih. Misalnya kita punya anggaran 2 juta, gak mungkin kita mengundang dai yang terkenal misalnya. Karena mereka misalnya punya manajemen dan ada tarifnya dan sebagainya. Ataupun misalnya kita punya tadi uang 2 juta, gak mungkin kita membuat tenda yang berlebihan. Mungkin di masjid saja, ataupun misalnya di aula, ataupun di tempat orang mengaji dan sebagainya. Yang kedua itu menyadari adanya peluang. Nah, kita harus sadar tentang adanya peluang. Peluang apa? Yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Jadi kita harus menentukan tujuan yang akan kita capai itu apa. Yang kedua, mendefinisikan faktor-faktor yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan tersebut. Jadi ini, ketika tujuan ini dicapai nih, kita harus tahu yang membantu tujuan kita itu apa. Dan yang menghambatnya itu apa. Misalnya sekarang. Karena sekarang lagi musim virus corona, maka ini bisa jadi hambatan. Tapi ini bisa membantu misalnya dengan adanya situs-situs online. Ataupun misalnya media-media sosial. Nah, ini jadi diruntun bagaimana faktor-faktor yang membantu dan menghambat tujuan dari perencanaan tersebut. Yang selanjutnya, karena ini berkaitan dengan 2 ranah, misalnya yang akan kita bahas tentang manajemen pelatihan dakwah, dan yang kedua tentang manajemen PMI. Jadi misalnya untuk manajemen pelatihan dakwah, itu ada 2 hal yang bisa diperhatikan dari prinsip-prinsip manajemen yang tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama, bahwa pelatihan dakwah ini dibutuhkan dan dilakukan seiring dengan kehidupan yang terus berubah. Karena apa? Karena jangan sampai nanti pelatihan dakwah yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya dari zaman tahun kemerdekaan sampai sekarang misalnya sudah hampir 80 tahun, itu masih itu aja yang disampaikan. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi bisa karena alamiah. Tadi karena alami, tadi seiring perjalanan waktu, karena tahun saling berganti, atau pertumbuhan manusia, seiring banyaknya pertumbuhan manusia. Karena sekarang manusia itu semakin hari itu semakin bertambah. Berdasarkan data statistik, bahwa manusia dari tiap tahunnya itu pasti bertambah. Karena apa? Misalnya karena bencana, karena hasil dari kreativitas manusia. Misalnya karena saking kreatifnya sekarang diam di rumah, maka ya pembuahan semakin berkembang. Maka anak nanti mungkin semakin berkembang setelah terjadinya musibah ini. Misalnya, ya. Jadi pelatihan dakwah ini harus dilakukan sesuai dengan kehidupan yang terus berubah. Yang kedua, itu adalah dengan demikian maka perubahan sendiri menjadi alasan sekaligus tujuan dari kegiatan pelatihan dakwah. Maka tujuan dan kegiatan pelatihan dakwah itu harus dititik beratkan kepada perubahan itu sendiri. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berubah. Ada satu hal yang tidak berubah dari hal ataupun dari dunia ini. Apa itu yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan pelatihan dakwah ini sesuai dengan perubahan. Misalnya kalau dulu dakwah lewat mimbar mungkin efektif. Itu misalnya seorang itu dakwah melalui mimbar kemana-mana, misalnya dari satu panggung ke panggung, dari satu masjid ke masjid. Tapi misalnya sekarang karena banyak media sosial, orang bisa dalam satu waktu, misalnya kita ceramah di masjid. Tapi ketika kita shoot, kita video misalnya, lalu kemudian di-sharekan ke media sosial, misalnya bisa jutaan orang yang melihat. Dan bukan hanya misalnya dalam satu daerah itu yang melihat. Misalnya bisa seluruh wilayah bisa melihat, Jawa Barat misalnya, seluruh negara bisa melihat, Indonesia, bahkan sampai internasional mancanegara bisa melihatnya. Misalnya Ustadz Abdul Somad ketika ceramah di satu masjid, misalnya saya lihat, saya pernah mendengarkan beliau, lalu kemudian direkam, saya lihat di YouTube, yang nontonnya itu jutaan. Bayangkan, saking hebatnya perkembangan teknologi.
Dan ini membutuhkan manajerial yang sangat baik. Karena pelatihan dakwah itu bisa dilakukan dengan manajerial yang baik. Yang kemudian sangat wajar jika perubahan terjadi setiap saat yang menjadikan manusia sebagai peserta pelatihan dakwah seumur hidup. Jadi karena tak semakin berubah, maka pelatihan dakwah itu bisa dilakukan seumur hidup. Tidak bisa misalnya dilakukan ya pelatihan dakwah 60 menit belajar retorika. Setelah 60 menit Anda bisa ngomong. Itu nggak mungkin, bahwa pelatihan dakwah itu adalah harus berkesinambungan, harus terus berlanjut. Misalnya mungkin itu hanya sedemikian sedikit saja, tapi kan tetap saja kita harus latih terus-terusan. Lalu yang terakhir, kita bicara secara keseluruhan manajemenial dalam ranah PNI. Nah, kalau dalam ranah PNI itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari pengembangan masyarakat Islam. PMI ini bukan palang merah Indonesia, tapi pengembangan masyarakat Islam. Jadi manajemen pengembangan masyarakat Islam ini harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengembangan masyarakat Islam. Itu ada beberapa hal. Yang pertama harus diawasi ataupun ditekankan nilai-nilai kejujuran. Jangan sampai dalam mengembangkan masyarakat Islam, tapi kita gak jujur. Baik kita secara dai maupun mad'u maupun yang memanage tentang pengembangan masyarakat Islam. Jadi nilai kejujuran itu paling penting. Yang kedua itu adil, prinsip keadilan. Yang ketiga itu kepercayaan dan saling tolong-menolong. Harus ada nilai trust, kepercayaan antar berbagai pihak. Dan yang selanjutnya adalah saling tolong-menolong. Misalnya sekarang lagi musim COVID-19, semua orang berbondong-bondong untuk membantu, misalnya dengan adanya penambahan APD ataupun masker. Itu kan semua orang itu kan saling tolong-menolong. Lalu kemudian adanya kepedulian. Jangan sampai kita tidak peduli terhadap orang lain. Hanya peduli terhadap diri sendiri misalnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian berorientasi terhadap masa yang akan datang. Jadi seorang yang bisa memanage masyarakat Islam itu harus berorientasi pada masa depan. Jangan hanya bicara tentang masa ini, tapi sesuatu yang akan di masa depan. Misalnya sekarang, ada misalnya saya sering lihat di media sosial, generasi milenial identik dengan generasi rebahan, pengennya rebahan. Dan orang mengkritiknya, tapi sekarang justru orang-orang malah memuji kaum rebahan ini. Karena dengan kaum rebahan ini misalnya kita bisa membantu menghilangkan COVID-19 karena sering berada di rumah. Jangan keluyuran kemana-mana misalnya. Yang selanjutnya adalah prinsip partisipasi. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tanpa melibatkan orang lain. Ini yang paling fatal. Maka prinsip partisipasi itu harus dicanangkan sejak awal. Lalu kemudian kesetaraan dan keadilan gender. Nah, ini seringkali ketika kita memanage sesuatu, apalagi memanage dalam bentuk masyarakat Islam, pengembangan masyarakat Islam, kita menyepelekan seseorang berdasarkan seksualitas, berdasarkan jenis kelamin. Misalnya laki-laki dengan perempuan itu sering, kamu itu perempuan, bisa apa sih? Apa yang bisa kamu lakukan di masyarakat? Tapi di masa kita frame-nya masih demikian, stereotipnya masih demikian. Ini harus dihilangkan dari masyarakat kita. Jangan sampai kita menilai seseorang dari jenis kelaminnya. Semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Kalau dalam mengembangkan masyarakat Islam. Lalu kemudian mempunyai nilai-nilai yang demokratis. Jangan sampai kita menjadi orang yang otoriter. Kita harus mengerjakan ini untuk kepentingan bersama. Harus berdasarkan nilai-nilai demokratis. Harus kita musyawarahkan bagaimana baiknya dan sebagainya. Lalu kemudian transparansi. Nah, ini yang paling penting. Transparansi bukannya bicara tentang uang, tapi misalnya transparansi di sini adalah bagaimana kegiatannya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Bagaimana memanage masyarakat Islam ini itu harus dengan sistem yang berkelanjutan. Jangan misalnya programnya itu 1 bulan udah aja kayak gitu. Tapi misalnya ganti presiden beda lagi misalnya programnya. Ini harus berkelanjutan sampai dengan masyarakat itu bisa terbentuk masyarakat yang Islam. Kalau kata Cak Nur itu masyarakat yang madani. Masyarakat yang tadi yang bisa menerapkan nilai-nilai Islami dalam setiap praktek kehidupannya.
Itu nilai-nilai dalam PMI. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya supaya channel ini berkembang dan bisa bermanfaat. Bukan hanya bagi proses pembelajaran dalam perkuliahan, tapi juga untuk semua orang yang ingin belajar tentang sistem-sistem ataupun pengertian dan ruang lingkup dari manajemen ini. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya dengan nasrum minallah patun qolib babasilil mu'minin. Semoga kita menjadi orang yang mukmin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.